Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Krisnawati dari kelas 204C akuntansi 1. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang Microsoft Excel 2010. Nah, Microsoft Excel itu adalah sebuah program spreadsheet yang terpopuler. Penggunaannya yang paling menonjol adalah untuk perhitungan numerik, namun ternyata bisa juga untuk application numerik. Jadi, Excel ini adalah program yang serbaguna ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku juga bakal jelasin penggunaan Excel itu bisa untuk mengolah angka, membuat grafik, pengorganisasian daftar sesuai tata letak baris, mampu mengakses data lainnya, serta membuat panel kontrol grafis, membuat grafik, dan otomatisasi kerja dan tugas yang kompleks. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman udah punya aplikasi Excel 2010, teman-teman bisa langsung klik aja di sini, atau bisa juga klik tombol start lalu pilih all programs. Nanti di sini bisa cari folder Microsoft Office. Nah, nanti di sini teman-teman bisa langsung pilih aja Microsoft Excel 2010. Nah, selanjutnya bagian-bagian dan elemen yang ada di Excel. Di sini ada active cell indicator. Yang aku arahkan ini termasuk active cell indicator yang menunjukkan lokasi sel aktif dan berhubungan dengan keyboard. Misalkan ini di kolom C baris keempat, jadi bisa ditulis C4. Selanjutnya ada sel. Sel ini termasuk bagian terkecil dari lembar kerja. Nah, selanjutnya ada kolom letters. Kolom letters ini merupakan kolom yang menunjukkan lebar kerja Excel yang ditandai atau diberi huruf seperti A, B, C, D, dan selanjutnya yang berjumlah 16.384 kolom dalam suatu lembar kerja atau dalam satu worksheet ini. Selanjutnya ada file tab. Nah, file tab ini merupakan backstage view. Kalian bisa klik ini jika ingin bekerja dengan berbagai perintah dokumen seperti menyimpan, mencetak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada formula bar. Nah, formula bar ini yang akan menunjukkan isi sel yang akan ditampilkan pada baris. Selanjutnya ada grid lines. Nah, grid lines ini kegunaannya untuk membatasi kolom dan baris. Nah, selanjutnya di sini ada page view button. Ini untuk memilih mode tampilan lembar kerja seperti normal, quick layout, atau page break preview. Nah, di sini juga ada insert function. Ini merupakan untuk menampilkan sekumpulan berbagai fungsi Excel. Nah, yang di bawah ini merupakan insert worksheet button yang menyisipkan lembar kerja atau worksheet baru. Karena normalnya ini biasanya ada 3 sheet dalam sebuah worksheet. Sheet pertama, sheet kedua, dan sheet ketiga. Di sini juga ada row numbers. Di pojok sebelah kiri, di sini ada row numbers yang merupakan baris lembar kerja Excel yang ditandai atau diberi label 1, 2,
dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk mempersiapkan buku kerja pada Excel, teman-teman bisa pilih menu tab file, lalu klik new. Nah, nanti di sini banyak bentuk buku kerja atau workbook yang bisa kalian pilih. Kalau kalian ingin pilih yang blank workbook, kalian bisa langsung klik create. Nah, selanjutnya ini aku akan jelasin untuk mengatur layout halaman. Kalian bisa pergi ke grup page setup yang ada di page layout. Nah, di sini ini semua kegunaannya untuk mengatur halaman pada Excel. Di sini ada margins, orientation, size, print area, breaks, background, serta print titles. Nah, selanjutnya untuk mengolah sheets, nah sheets yang di bawah ini, kalian bisa memberi nama atau mengcopy, serta bisa memberikan warna yang berbeda-beda. Nah, ini contohnya, aku mau ganti sheet pertama. Nah, seperti ini. Terus kalau misalkan kalian ingin menyisipkan sheet baru, kalian bisa klik insert, klik kanan, klik insert. Seperti ini. Dan untuk mendelete, merename, atau ingin memindahkan atau mengcopy suatu lembar kerja, kalian bisa pilih option yang ada di sini. Delete, rename, move or copy, view code. Nah, view code ini gunanya untuk menampilkan editor Microsoft Visual Basic. Nah, kalau untuk tab color ini untuk mewarnai sheet-nya seperti ini. Nah, seperti ini, jadi warnanya berubah. Nah, kalian juga di sini bisa pilih hide kalau kalian ingin menyembunyikan sheet-nya. Nah, kalau kalian ingin menambahkan sheet, kalian bisa klik insert worksheet. Nah, sheet-nya akan nambah seperti ini. Selanjutnya untuk mengatur penampilan bagian-bagian sheet. Nah, bagian-bagian utama sheet itu diantara lain ada grid lines dan headings. Kalian bisa lihat di menu tab layout, di sini di bagian sheet option, di sini ada grid lines dan headings. Nah, untuk mengubah ukuran kolom atau baris, kalian bisa klik pada label atau kolom yang berupa huruf seperti ini. Lalu kalian bisa langsung mendrag aja ke kiri atau ke kanan. Seperti ini disesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, cara lainnya kalian bisa klik kanan pada kolom atau baris. Nah, nanti di sini ada kolom width. Kalian bisa atur ukurannya. Nah, selanjutnya kalau kalian ingin mengolah sel dengan ribbon group cell, kalian bisa langsung klik kanan, pilih insert. Nanti di sini ada shift cell right, shift cells down, empty row, dan empty column. Yang dimana kegunaannya kalau shift cells right ini untuk menyisipkan sel
pada posisi indikator sel dan sel aktif bergeser ke kanan. Kalau shift cells down ini menyisipkan sel pada posisi indikator sel dan sel aktif bergeser ke bawah. Empty row ini kegunaannya untuk menyisipkan satu baris sel kosong di antara indikator sel. Selanjutnya empty column ini menyisipkan satu kolom kosong di sebelah kiri indikator sel. Nah, kalau kalian ingin delete sel, kalian juga bisa pilih delete. Ini kegunaannya untuk menghapus sel di bagian kiri. Shift cell up ini untuk menghapus sel di bagian atas. Empty row untuk menghapus satu baris sel. Selanjutnya empty column untuk menghapus satu kolom sel. Nah, selanjutnya kalau pada tab format, di sini berisi perintah yang berhubungan dengan lembar kerja shift. Di sini ada row height, auto fit row height, column width, auto fit column width, default weight, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk mengatur tayangan workbook. Nah, tayangan buku kerja atau workbook ini dapat diatur dengan sekumpulan perintah-perintah yang terdapat pada tab view. Kita langsung klik tab view. Nah, di sini ada di bagian group workbook views, di sini ada page layout, page brief, preview, custom views, dan full screen. Kalau pada page brief preview, ini menaikkan workbook berupa penggalan-penggalan halaman dan sesuai dengan tayangan pracetak. Di sini juga ada custom views yang menaikkan bagian-bagian tertentu dari lembar kerja yang diberi nama dan disimpan. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat custom views. Misalkan kalian pilih A1 sampai D10, lalu teman-teman pilih define name, misalkan saya beri nama Hola, lalu pilih OK. Setelah itu klik lagi custom views, terus pilih add. Nah, lalu ketikkan Hola yang tadi di bagian name, folder Hola yang tadi di bagian name, lalu pilih OK. Selanjutnya kita pilih custom views lagi untuk ngecek Hola yang tadi apakah sudah ada. Nah, jika sudah ada, kalian bisa klik show. Kalau kalian mengklik full screen, ini untuk menaikkan workbook memenuhi layar seperti ini. Nah, untuk mengakhirinya, kalian bisa klik tombol ESC pada keyboard. Nanti akan berubah lagi tampilannya seperti ini. Nah, pada grup show, ini akan berisi perintah-perintah untuk menampilkan mistar. Di sini ada ruler, split lines, formula bar, dan headings. Lalu pada grup zoom, di sini ada zoom 100%, zoom to selection. Ini kegunaannya untuk memperbesar tayangan lembar kerja. Nah, pada menu window, di sini berisi perintah-perintah untuk mengatur tayangan jendela pada lembar kerja. Kalian bisa pilih no window, arrange all. Nah, selanjutnya di sini ada fitur view side by side. Ini kegunaannya jika ada dua lembar kerja terbuka, maka keduanya ditayangkan berdampingan.
sehingga memudahkan dilakukan perbandingan di antara kedua lembar kerja tersebut. Seperti ini. Terus di bawahnya juga ada synchronous scrolling. Ini jika diaktifkan, maka penggeseran scroll bar berpengaruh pada kedua lembar kerja yang ditayangkan. Lalu selanjutnya ada reset window position. Ini merupakan dua lembar kerja ditayangkan bersama pada ukuran layar yang ukurannya sama. Lalu di sini juga ada save workspace. Ini digunakan untuk menyimpan tayangan jendela atau layar saat ini sehingga dapat ditampilkan lagi jika dibutuhkan. Switch Windows ya, kegunaannya untuk mengganti tayangan lembar kerja yang ada saat ini. Nah, selanjutnya mengatur bentuk tampilan data. Misalkan teman-teman ingin mengisi data numerik gitu, misalkan 50.000, teman-teman langsung aja ketik angkanya aja. Nah, nanti teman-teman bisa arahkan ke menu tab home. Nanti di sini ada di bagian number format. Kalian bisa pilih berbagai format angka yang ingin kalian gunakan. Lalu di sini juga ada pilihan comma style, present style, increase decimal, dan decrease decimal. Teman-teman juga di sini bisa pilih format cells yang ingin teman-teman gunain seperti ini. Nah, di sini ada alignment. Alignment ini kegunaannya untuk mengatur perataan teks atau numerik. Nah, kalian bisa pilih horizontal untuk perataan teks secara horizontal, seperti center, right, justify, dan lain sebagainya. Lalu pada bagian text control, kalau teman-teman aktifkan wrap text-nya, ini kegunaannya untuk melakukan pelipatan teks, yang artinya jika ukuran data melebihi lebar sel, maka data berikutnya otomatis turun ganti baris, tapi pada sel yang sama. Kalau shrink to fit, ini untuk mengatur ukuran teks akan menyusut sesuai ukuran sel. Kalau merge cell, ini untuk menggabungkan beberapa sel jadi satu. Selanjutnya, jika ingin membuat tabel atau bingkai pada lembar kerja, teman-teman bisa buat sebelum ataupun sesudah data diketik. Caranya, bisa tandai sel yang hendak diberi bingkai. Lalu nanti di tab home, di bagian border yang ada pada group font ini, bisa pilih border yang ingin teman-teman gunakan, atau bisa juga klik more borders. Pada prinsipnya sama fungsi bagian-bagian perintahnya, namun hanya saja jika membuat bingkai dengan pilihan perintah yang ada pada dialog box ini, sel-sel data harus ditandai lebih dahulu. Bedanya hanya satu, yaitu kita bisa membuat garis diagonal pada bingkai. Nah, ada beberapa cara menghapus yang disediakan oleh Excel. Yang pertama ada tandai sel yang berisi data yang akan dihapus, lalu tekan delete pada keyboard seperti ini. Nah, atau bisa juga teman-teman pilih klik kanan. Misalkan klik kanan, lalu pilih clear contents.
seperti ini. Atau bisa juga menandai sel-sel yang berisi data yang akan dihapus seperti ini, lalu klik kanan pilih delete. Nanti di sini teman-teman bisa pilih mau menghapus atau menggeser ke kiri, bagian atas, atau juga bisa empty row ini kegunaannya untuk menghapus seluruh baris dan seluruh sel bergeser ke atas. Dan empty column ini gunanya untuk menghapus seluruh kolom dan seluruh kolom bergeser ke kiri. Atau bisa juga tandai sel-sel yang berisi data yang akan dihapus, lalu pilih tab home. Nanti di bagian sel, teman-teman bisa pilih delete, seperti ini. Atau bisa juga dengan memilih clear pada bagian group editing. Seperti ini. Selanjutnya, rumus dan fungsi pada Microsoft Excel. Ini biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan tertentu. Nah, biasanya cara pemberian rumus itu ditandai dengan tanda sama dengan. Lalu teman-teman bisa pilih columns-nya, misalkan ini. Lalu masukkan tanda plus atau minus kalau untuk menambahkan atau mengurangi. Bisa juga pembagian. Lalu klik kolom lagi. Lalu klik enter. Seperti itu. Ini karena aku nggak masukin angka ya. Misalkan aku masukin angka. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, untuk rumus yang sifatnya tetap dan baku bisa diprogram sedemikian sehingga mempersingkat penulisannya. Rumus yang terprogram disebut juga fungsi atau function. Nah, selanjutnya ada macam-macam fungsi. Excel menyediakan berbagai bentuk fungsi yang dikelompokkan dalam beberapa kategori, antara lain ada fungsi finansial, date and time, math and trick, statistical, lookup, reference, database, text, dan lain sebagainya. Nah, untuk lihat lebih jelasnya, teman-teman bisa klik insert function yang ada di sini, yang terletak di sudut kiri formula bar. Nah, di insert function ini, teman-teman bisa pilih kategori yang teman-teman ingin gunakan, seperti sum, average, if, hyperlink, dan lain sebagainya. Ini aku bakal pilih fungsi sum, lalu klik OK. Nanti akan tampil dialog box seperti ini yang disebut function argument. Teman-teman bisa tentukan alamat sel yang ingin diproses. Nah, kita juga bisa menggunakan berbagai macam fungsi Excel yang ada pada tab format di bagian group function library. Nah, selanjutnya di sini aku akan kasih contoh fungsi Excel kategori math and trick. Di sini aku akan ketik rumusnya sama dengan ketik formulanya ABS, buka kurung, ketik number 7 misalnya, tutup kurung, lalu enter. Nah, berikut penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.